Halo, teman-teman Diva Dharma. Kali ini kita akan bicara mengenai budaya. Kayaknya kita berbicara masalah yang ringan-ringan deh, dan pasti menyenangkan. Oke? Teman-teman, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terbentuk dari banyak unsur seperti antara lain adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, benda, dan karya seni. Bahkan sistem agama dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, hal ini telah membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari dan dinikmati. Di sini, meminta sesuatu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi peminta-minta merupakan sesuatu yang konotasinya pemalas. Perhatikanlah, ketika di satu jalan Anda melihat 3 orang yang meminta belas kasihan Anda. Ada satu yang berusaha memberikan timbal balik berupa hiburan, alunan gitar, dan suaranya. Satu lagi menadah sokongan buat sesuatu yang kita lakukan, buat siapa, dan satu lagi benar-benar mengandalkan belas kasihan. Ini merupakan budaya peradaban yang tidak menggembirakan. Karenanya, biasakanlah sikap mulia, menolong, tapi malah menjerumuskan ke dalam kebiasaan yang negatif. Bagaimana kalau kita tidak mensupport budaya seperti ini? Teman-teman Diva Dharma, banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif dalam bermasyarakat. Unsur-unsur sosio budaya seperti ini diketahui tersebar dan meliputi di banyak kegiatan fasilitas manusia Indonesia. Pastinya ini merupakan berbudaya berdasarkan unsur-unsur keberagaman tradisi di Nusantara, namun juga berlandaskan keberagaman yang menjadi landasan kita, yang membuat kehidupan kita lebih bermakna, lebih indah, tenteram, dan sejahtera. Budaya nasional kita adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa besar. Hal ini mengarah untuk memberi wawasan dan makna pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya. Betapa terhormatnya jika kita sebagai masyarakat umum berkenan memelihara segala dasar ataupun pakem-pakem kegiatan kebudayaan asli maupun jenisnya. Seolah-olah budaya mengambil keuntungan yang bukan haknya sudah merupakan bagian sebagian orang dan sudah terlanjur merupakan kebudayaan. Budaya atau kebiasaan yang jelek. Mencatut atau kasarnya korupsi berdasarkan dari kebiasaan mencuri keuntungan dalam bentuk materi bagi kita sendiri, dalam posisi dan keadaan yang tidak patut tanpa merasa bersalah. Salah atau benar merupakan hal yang sensitif yang perlu diamati secara cermat, namun harus disikapi secara bijaksana di hadapan anak-anak
dini, yaitu jujur. Dan pertahankan kejujuran secara konsekuen, yaitu sikap jujur untuk tidak mengambil hak orang lain. Gitu teman-teman Diva Dharma. Teman-teman Diva Dharma, pernahkah Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan dan membuat Anda bingung atau marah? Bayangkan jika Anda atau kita berhadapan dengan seseorang yang telah memiliki barang kita seenaknya, baik secara halus maupun secara kasar. Ini merupakan budaya atau kebiasaan yang sebaiknya jangan ditiru. Misalnya saja, merampas atau menghilangkan hak orang lain atau barang orang lain tanpa rasa bersalah. Perilaku tak patut ini pada akhirnya akan berkembang ke arah penipuan atau perbuatan yang bersifat ilegal. Jadi, tetapkan kepada anggota keluarga untuk mengembalikan barang pinjaman kepada pemilik. Ini merupakan kebiasaan yang berbudaya. Teman-teman Diva Dharma, tahukah Anda bahwa ada budaya tanggung jawab dan disiplin? Ini adalah kebiasaan yang patut dicontoh dan merupakan budaya yang besar manfaatnya. Budaya disiplin adalah pangkal segalanya, pangkal yang bermanfaat bagi masa depan setiap orang. Ketika disiplin tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, jangan harap bisa tercipta suasana harmonis dalam keluarga. Malah yang didapat adalah serba-serbi kekacauan sampai keributan. Maka dari itu, awali hari-hari Anda dengan bangun pagi dan sarapan bersama. Sarapan bersama pun bisa merupakan cermin budaya yang harmonis dan damai. Budaya yang sehat adalah dambaan setiap insan manusia. Begitu pula halnya dengan budaya bersaing sehat. Tanamkanlah pengertian pada anak-anak bila temannya lebih bagus gerakan tarinya, sehingga ia pun pantas diberi penghargaan atau pujian yang pantas. Berikan pula aplaus karena sang teman lebih cekatan dalam berolahraga basketball. Namun, kita tidak perlu mengerdilkan anak bahwa dia tidak mampu. Kita pun bisa mengatakan kepada anak bahwa ia sebaiknya berlatih lebih giat agar bisa menyamai kemampuan atau keberhasilan temannya. Camkanlah budaya positif, bahkan akan selalu berkesempatan untuk menjadi lebih unggul. Hindari sikap negatif yang kurang mendidik demi memacu semangat sang anak atau anggota keluarga. Mempertahankan budaya kearifan lokal merupakan budaya yang harus dipertahankan. Hindari yang bukannya budaya Nusantara dengan mengenal dan mendalami kebudayaan sendiri tanpa menyinggung hal-hal yang menyangkut agama. Ini penting demi menciptakan kenyamanan dalam kebersamaan. Budaya bertutur halus, sopan santun yang diterapkan dengan bahasa yang merakyat adalah sesuatu yang istimewa. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah yang sederhanalah yang patut kita junjung. Peliharalah dan kita banggakan yang menjadi acuan sebagai bangsa yang berbudaya. Teman-teman, ada lagi yang perlu diperhatikan, yang disebut budaya lalu lintas. Ini ada di masyarakat luas karena menyangkut banyak hal dan banyak orang. Adakah budaya tertib lalu lintas di negara kita ini? Lain dengan di negara asing yang memang atau di negara-negara Eropa di mana kadang-kadang tertib lalu lintas itu malahan terlalu kelewatan gitu.
Kebiasaan ini bukanlah milik segelintir orang maupun instansi terkaitnya. Selain pengetahuan aturan lalu lintas, diperlukan juga budaya disiplin dalam berlalu lintas, seperti misalnya di tempat-tempat umum sampai juga di jalan-jalanan. Kali ini, sampai sekarang masih sering terlihat penumpang mobil mewah yang melempar sampah dari jendela mobil ke jalanan seenaknya, tanpa ada rasa bersalah. Sayangnya kebiasaan lainnya juga, kebiasaan budaya yang menurut saya masih sangat negatif, ya. Budaya misalnya kendaraan stop di posisi tanda larangan stop, persis di depannya. Lalu menyelinap seenaknya, menyelinap dari sebelah kiri, ya. Harusnya kan kalau menyelinap menyusul mobil itu harusnya dari sebelah kanan kalau mengikuti lalu lintas kita, ya. Dan tidak peduli terhadap penyeberang jalan. Ini merupakan budaya yang masih ada banyak di masyarakat pengguna jalan. Teman-teman, sampah yang sebenarnya musuh kita bersama. Di negara-negara maju sebagai tempat saya 50 tahun bermukim, urusan sampah telah ditaklukkan dengan adanya aturan atau peraturan dan hasil kerja nyata pemerintah setempat. Selain adanya fasilitas pemerintah berupa tersedianya tempat pemusnahan sampah, masyarakat pun berpartisipasi penuh. Berbudaya disiplin turut mensupport program sampah. Tua muda tidak membuang sampah sembarangan. Ada tempat sampahnya khusus digunakan, khusus buat kertas, untuk organik kebun, hasil-hasil sampah dari dapur, bahkan sampah untuk olahan, dan beragam sampah berupa botol yang berwarna putih, botol yang berwarna coklat berbeda lagi, dan botol yang berwarna hijau. Jadi, bersih merupakan budaya menjaga bumi dari kehancuran dan telah menjadi budaya kebersihan pada umumnya. Teman-teman Diva Dharma, sampai sini dulu. Saya harap kita akan bertemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Asti Kleinstöber.